Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Matkul Pengadilan Agama di Indonesia yang beranggotakan 3 orang. Untuk terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, NIM 1921211182. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai pengadilan agama atau mahkamah syariah di era reformasi. Baiklah, di Indonesia sendiri, reformasi ini terjadi dimulai pada saat perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie. Namun pada saat itu reformasi tersebut dalam awal perjalanannya hanyalah terfokus pada perbaikan kekuasaan eksekutif dan sistem demokrasi yang lebih baik, antara lain berbuah adanya keterbukaan dan kebebasan berbicara dan berpendapat. Itu yang terjadi di masa perpindahan kekuasaan dari Pak Soeharto ke Bapak B.J. Habibie. Kemudian hal tersebut menjadi sangatlah penting mengingat karena pada saat itu reformasi terhadap perubahan terdapat perubahan yang sangat signifikan pada pengadilan agama di Indonesia. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama dan munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian pada masa era reformasi sendiri, era reformasi pengadilan agama ini sendiri, selain didasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, juga ada Baik, untuk undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kemudian nomor 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang perubahan pembentukan Mahkamah Syariah di Nanggor Aceh Darussalam. Nomor 4, Kepresidenan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Presiden Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Kemudian nomor 5, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Kemudian nomor 4, Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian nomor 7, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dan wewenang pengadilan agama. Untuk yang pertama, dasar hukum pengadilan agama sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, CO Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama. Di sini menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya dibentuknya ini karena dibutuhkan oleh umat Islam dan sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas bangsa Indonesia sendiri ini. Kemudian suatu peraturan hukum akan ditaati dengan baik apabila peraturan tersebut sesuai dengan kesadaran hukum bangsa tersebut. Sebaliknya, hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat lebih besar, maka hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka karena di Indonesia ini mayoritas adalah penganut agama Islam, maka dibuatlah pengadilan agama ini untuk kesadaran hukum masyarakat mayoritas agama Islam. Kemudian pembangunan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntunan bangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat sesuai politik hukum tersebut. Itu tadi adalah dasar dibangunnya pengadilan agama. Kemudian apa wewenang pengadilan agama sendiri? Baiklah, wewenang pengadilan agama sendiri ini menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, CO Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, salah satu pokok pikiran yang tercantum dalam pertimbangan undang-undang tersebut adalah menyeragamkan kompetensi atau wewenang pengadilan agama pada pasal 49 Undang-Undang. Saya Alfi akan melanjutkan materi tentang kedudukan pengadilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, dan UU Nomor 4 tahun 2004. Pertama, kedudukan pengadilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat 2 dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ayat 3 menegaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, mengenai kedudukan peradilan agama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Perubahan itu antara lain meliputi 3 hal.
yaitu 1. Badan-badan peradilan termasuk peradilan agama secara organisatoris, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 2. Pengalihan organisatoris, administratif, dan finansial serta ketentuan pengalihan itu diatur dengan UU sesuai dengan kekhususan masing-masing lembaga peradilan dan dilaksanakan secara bertahap sekurang-kurangnya 5 tahun. Sementara untuk peradilan agama, waktu tidak ditentukan. 3. Ketentuan tentang tata cara pengalihan terhadap ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya, keperadilan agama dalam UU Nomor 4 Tahun 2004. Pada tahun 2004, diundangkan UU Nomor 4 Tahun 2004, tanggal 15 Januari 2004, untuk merealisasikan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 1999, yakni mengalihkan semua pengadilan dari masing-masing departemennya menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, untuk menjamin kemerdekaannya dari campur tangan eksekutif dan menguatkan kedudukan pengadilan. Selanjutnya, mengenai eksistensi pengadilan agama dan atau mahkamah syariah pasca penyatuatapan ke Mahkamah Agung. Beberapa aspek yang mengalami perubahan setelah peradilan agama disatuatapkan pada era reformasi, perubahan tersebut semakin mengukuhkan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen. Perubahan tersebut menyangkut seperti 1. Revitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi lembaga. Terjadinya perubahan sebagai berikut. A. Terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman. B. Memisahkan badan peradilan dari lembaga eksekutif dengan yudikatif. C. Pengadilan agama berkedudukan mandiri, merdeka, dan tidak ada ketergantungan dengan lingkungan peradilan umum dan atau institusi lain dalam menyelenggarakan fungsi peradilan dan fungsi rumah tangga pengadilan. D. Perubahan status badan peradilan dari 2 atap ke 1 atap bisa menjadi jalan untuk membangun independensi pengadilan agama. E. Jika badan peradilan ada di bawah kendali lembaga eksekutif dan hakim-hakim menyadari bahwa penunjukan, pemindahan, dan promosi mereka ada di tangan badan eksekutif, akan sulit bagi mereka untuk menghindari pengaruh kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan tugas mereka. 2. Struktur organisasi, tugas, dan fungsi. Aspek organisasi peradilan agama pasca satu atap dengan Mahkamah Agung secara organisasi, administrasi, dan finansial dibina oleh Direktorat atau Jenderal Badan Pengadilan Agama atau disingkat dengan Badilak yang dijabat oleh pejabat unit eselon, antara lain A. Direktur atau Jenderal Badan Peradilan Agama, B. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, C. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, D. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama. 3. Mengenai sumber daya manusia. Perubahan pembinaan pengadilan agama dalam satu atap berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia. Persaingan di antara 4 lingkungan peradilan menjadi semakin sehat, sehingga aparat pengadilan agama juga memiliki peluang yang sama untuk bersaing menduduki jabatan tertentu di lingkungan Mahkamah Agung dengan aparat dari lingkungan peradilan lain. 4. Keadaan finansial dan sarana-prasarana. Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan dalam proses administrasi perkara, maka dibuatnya program aplikasi yang diberi nama aplikasi SIATPA, yaitu Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama, dan SIAT-PTA, yaitu Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya tenaga administrasi perkara, sementara setiap tahunnya perkara yang diterima terus meningkat. Meski demikian, pelayanan hukum harus tepat waktu sesuai tuntutan publik. 5. Kewenangan dan hukum material. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sedekah, dan I. Ekonomi Syariah. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
persamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi. Dari segi persamaan, peradilan agama pada masa Orde Lama dan peradilan masa Orde Reformasi, yaitu dari sisi kewenangannya, yaitu memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata bagi warga negara yang beragama Islam seperti perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, nikah, talak, rujuk, fasaq, nafaqah, mahar, maskah, mut'ah, hadanah, perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat talak. Adapun perbedaan pengadilan agama pada masa Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi. Yang pertama, perbedaan dari Orde Lama, yaitu peradilan agama tidak termasuk ke dalam lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan UU nomor 19 tahun 48 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Sedangkan peradilan agama pada masa Reformasi, yaitu peradilan agama termasuk sudah satu lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuatan kehakiman di samping peradilan umum. Peradilan tata usaha negara dan peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah pada masa Orde Lama, peradilan agama masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan pasal 2 aturan peliharaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemberlakuan peraturan di setiap daerah masing-masing belum sama atau belum beragam. Sedangkan peradilan agama pada masa Reformasi sudah memiliki undang-undang khusus mengatur tentang peradilan agama, yaitu UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan undang-undang ini merupakan keseragaman hukum di bidang pengadilan agama. Perbedaan yang ketiga yaitu dari Orde Lama, putusan dari peradilan agama masih belum independen atau kukuh, karena setiap keputusan harus dikukuhkan oleh peradilan umum. Sedangkan pada masa era Reformasi, putusan peradilan agama mempunyai kekuatan hukum setiap atau eksekusi berdasarkan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian perbedaan yang keempat pada masa Orde Lama yaitu upaya hukum dari perkara-perkara peradilan agama hanya sampai pada tingkat banding yang dilakukan Mahkamah Islam Tinggi dan Kerapatan Kodi Besar. Sedangkan pada masa era Reformasi itu upaya hukum dari perkara-perkara peradilan agama sudah sampai pada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1977 dan Sema nomor M.A garis miring PEM garis miring 0921 garis miring 1977. Perbedaan yang terakhir yaitu peradilan pada masa Orde Lama, yaitu nama peradilan agama masih belum seragam di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang menggunakan nama pengadilan agama, Mahkamah Islam Tinggi, ketetapan kodi besar, dan Mahkamah Syariah. Sedangkan pada masa Reformasi ini, nama peradilan agama diseragamkan, yaitu pengadilan tingkat pertama bernama Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Banding bernama Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan
Keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1980. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.